di suatu waktu dia mimpi. Karena dia setiap mimpi basah tuh dia selalu bersama wanita-wanita cantik, men. Iya, dia selalu bersama wanita-wanita cantik yang mungkin enak dilihat ya ketika. Welcome to Jalan Maya. Balik lagi dengan gue Fatur. Welcome to my channel. Kali ini masih tetap sama di konten storytelling gue. Dan mungkin kali ini gue akan membahas seputar hal dari kisah nyata teman gue sendiri, yang mungkin emang ini benar-benar menarik ya kawan. Karena konteksnya yang akan gue ceritakan adalah setiap malam dipakai oleh makhluk goib yang berbentuk nenek-nenek. Oke. Jadi gue punya teman yang namanya Budi. Nah, si Budi ini tinggal di daerah Jakarta. Di daerah Jakarta ini, pertemuan pertama gue sama dia itu adalah ketika di tahun sekitar 2018-an. Awalnya biasa gue ketemu di luar, di beberapa pertemuan grup gue sendiri, grup klub lainnya. Dan di situ awalnya kita tuh nggak ada pembahasan tentang seputar hal goib, hal mitos, hal mistis segala macam. Dan di situ tuh ketika dia tiba-tiba bercerita, dan gue lebih menarik mendengarnya karena ketika dia cerita tuh dia membahas tentang kenapa ya gue setiap malam tuh gue selalu mimpi basah. Gila gak sih lu mimpi basah setiap malam? Sedangkan kita aja yang normal mimpi basah tuh bahkan seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Bahkan itu waktunya yang jarang-jarang banget ya ketika lu udah mulai dewasa. Nah di situ temen gue merasa aneh, si Budi ini merasa aneh gitu. Karena dia sempat bercerita dengan gue setiap malam tuh selalu mimpi basah. Betul, dia bilang ke gue seperti itu. Gue tanya dong, kenapa kok lu bisa mimpi basah? Apa lu ada ngalamin hal-hal aneh ketika lu mimpi basah itu? Dan dia menjawab, gue pernah di suatu momen, di suatu waktu dia mimpi. Karena dia setiap mimpi basah tuh dia selalu bersama wanita-wanita cantik, men. Iya, dia selalu bersama wanita-wanita cantik yang mungkin enak dilihat ya. Ketika itu di suatu waktu ketika dia pada satu malam itu dia bermimpi, dia benar-benar kaget karena dia selama dia mimpi basah itu dia benar-benar menunjukkan wajah aslinya dari si cewek tersebut. Dan cewek tersebut itu berbentuk nenek-nenek. Gila, kebayang gak sih lo setiap malam dipakai nenek-nenek? Dan itu pun juga bukan makhluk nyata tapi makhluk goib. Dan mungkin next time gue akan undang dia untuk podcast bareng gue, sharing horor segala macam. Karena emang benar-benar menarik ya di sini ya. Gimana bisa setiap malam kita dipakai oleh nenek-nenek. Serem gak sih lu, men? Kalau gue sih merasa kayak emang secara akal sehat tuh nggak mungkin ya. Secara akal sehat benar-benar nggak mungkin, benar-benar kayak apa sih gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, memang kejadian kisah nyatanya seperti ini. Jadi pernah dia tuh sedikit bercerita tentang sejarah rumahnya. Memang rumahnya itu angker. Dan nanti rencana gue, investigasi gue selanjutnya, gue podcast bener-bener di kamarnya dia. Dan setiap dia tidur tuh juga mengalami hal-hal aneh seperti kayak arep-arep. Mungkin arep-arep itu adalah sesuatu kondisi tidur yang dimana kita susah bernafas seperti orang ketindihan sesuatu, men, gitu loh. Nah setelah itu gue berbincang-bincang lagi, dan ini tuh kejadiannya sejak dia bener-bener dewasa, menanjak umur dewasa. Mungkin kalau laki-laki dewasa tuh adalah sekitar 17 tahunan ya. 17 tahunan dia udah merasa seperti itu, ngalamin kejadian seperti itu. Dan gila sih, gue pun juga mikir kok serem ya. Mungkin kalau kita normalnya mimpi basah itu ya mimpi basah bersama wanita-wanita cantik, wanita-wanita
yang wow, ya kan? Tapi gimana bisa ketika lo mimpi basah dari seorang wujud nenek-nenek? Gila sih. Dan gue juga ada ketertarikan untuk mengangkat cerita ini di podcast gue, di channel gue. Dan gue juga terima kasih banget buat temen gue yang namanya Budi karena udah ngizinin sharing pengalaman lo ini di channel gue ini. Dan gue yakin pengalaman dia ini benar-benar satu-satunya di channel ini yang emang terjadi di kisah nyata. Dan sebelum-sebelumnya pun juga terjadinya itu dalam kurun waktu yang cukup lama dia mengalami hal ini, men. Sampai benar-benar gue juga kasihannya itu temen gue ini yang namanya Budi benar-benar capek gitu loh. Benar-benar capek karena ya setiap malam mimpi basah, men. Lo bisa bayangin deh, setiap malam dia mimpi basah, mengeluarkan ya gue nggak mau nyebut karena ya lo udah bisa tahu sendiri keluar apa. Tapi capek. Lo pikir gila ya, setiap malam dia mengeluarkan seperti itu. Kita aja terkadang ya, mungkin lo yang nonton video ini yang udah berumah tangga pun juga gue yakin lo nggak setiap malam lo seperti itu sama istri lo, sama pasangan lo bagi perempuan. Karena ini hal gila sih menurut gue, bener-bener hal gila banget, men. Dan kayaknya cuman di Indonesia doang yang terjadi seperti ini gitu. Dan gue juga pun merasa dan berpikir bahwa di Indonesia tuh banyak banget kejadian-kejadian aneh yang kayak gini. Dimulai dari mati karena santet, dimulai tergila-gila karena pelet dan segala macam. Gue yakin di luar negeri tuh kayaknya nggak ada deh kejadian-kejadian seperti ini. Mungkin di sini di Indonesia aja yang emang kental dengan mistis ya. Tapi yang gue harapkan adalah ketika gue buat video ini, buat lo semua yang udah nonton video gue, lo bisa ambil hikmah dari video ini, bisa mengambil posisi positifnya. Karena mau bagaimanapun semua kembali lagi ke keimanan dan kepercayaannya masing-masing terhadap Tuhan kalian yang nonton video gue ini. Dan mungkin kalau orangnya mau, mudah-mudahan orangnya mau ya, gue akan undang dia di podcast gue ini, atau bahkan gue mungkin ke lokasinya dia, di mana tempat tinggal dia, di kamar dia yang dia sering terjadi tragedi seperti itu. Coba buat lo semua yang nonton video ini, di komen di bawah ketik nama Budi untuk menghadirkan Budi di channel gue ini, supaya kita lebih menarik pembahasannya tentang pengalaman dia yang menurut gue cukup gila sih, benar-benar cukup gila ya. Semoga aja Budi mau ya, semoga aja benar-benar. Dan gue pun di sini mohon untuk temen gue yang namanya Budi, please mau untuk berbagi pengalaman di channel gue ini. Semoga dalam pembuatan channel ini kita bisa meningkatkan keimanan kita, ibadah kita, supaya tidak terjadi hal ke orang-orang banyak dan orang-orang yang memang belum pernah mengalami hal kayak gini. Ya kan, bagaimanapun kita kembali lagi ke keimanan kita, men. Berdoa, ibadah, dan minta perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang menurut kalian percaya dan kalian imani. Lakukanlah itu setiap malam, bahkan dianjurkan untuk sebelum tidur mencuci kaki, membaca doa, supaya dalam tidur pun kita bisa merasakan bahagia yang sesungguhnya, men. Kayaknya gue bakal cerita sampai sini aja, karena kurang seru juga sih kalau nggak ada orangnya, kurang seru juga pembahasannya kalau nggak ada si Budinya ini. Mungkin lo bisa komen sebanyak-banyaknya di bawah ini, jangan lupa like, comment, subscribe juga ya, karena dukungan kalian sama aja memberi dukungan kepada Budi untuk speak up tentang pengalamannya ini di channel gue ini, men. Dan semoga dia benar-benar mau ya untuk di channel gue. Oke, kayaknya nggak banyak lagi yang bakal gue ceritain karena ya hanya terbatas narasumber ya, gue perlu narasumber gitu. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video gue sampai habis tanpa di skip, tanpa dicepetin. Jangan lupa yang udah subscribe channel gue, di komen, di like, di share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya gue lebih semangat lagi dalam berkonten. Dan juga
Semoga channel ini dapat dikenal banyak orang dan dapat menghibur kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, selamat menonton dan selamat menikmati. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dipadamkan merahnya. Jangan lupa like juga, komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya karena semua itu gratis.